Puji Tuhan, selamat pagi bagi rekan-rekan semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati kami semuanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, rekan-rekan semuanya, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai 13. Saudara baca di rumah, saya baca di sini. Puji Tuhan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kadungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah hanya Yesus penolong yang setia. Sebelum saya melanjutkan renungan singkat kita pada saat ini, ada yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap manusia atau kita tidak luput dari pergumulan permasalahan hidup. Sama halnya dengan pengalaman Raja Daud yang pernah dialami, sekalipun dia seorang raja, hal itu tidak menjamin bahwa hidupnya akan berjalan mulus saja. Sebaliknya dengan saya dan saudara yang terkasih, hal ini menjadi contoh bagi saya dan saudara. Pergumulan dan kesulitan itu datang kepada siapa saja tanpa memandang kedudukan dan jabatan seseorang, ya. Namun kita sebagai orang percaya jangan menjadi takut dengan hal tersebut, karena Tuhan menyertai saya dan saudara sesuai dengan tema kita bahwa hanya Yesus penolong yang setia. Seperti halnya dengan Raja Daud, di tengah-tengah pergumulan yang dialaminya, sebagaimana dikatakan dalam pasal 30 tadi yang sudah kita bacakan, dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menjawab permohonannya, lalu hidupnya menjadi pulih. Pertolongan Tuhan yang pernah dialami oleh Raja Daud itu menjadi kesaksian meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di dalam Mazmur pasal 30 ini dengan konteksnya Daud mengenal Tuhan itu adalah sebagai penolong yang setia, ya. Ada 3 poin yang saya bagikan kepada kita semuanya. Yang pertama, dia memberikan kesembuhan seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 3 dan 4. Seiring dengan waktu berjalan, penderitaan menyentuh kehidupan Daud, ya. Pemazmur dihinggapi dengan suatu penyakit. Betapa beratnya penyakit yang dideritanya. Ia memposisikan dirinya bagaikan orang yang sudah mati. Bahkan melalui penyakit itu ia menganggap dirinya seperti orang yang ada di liang kubur. Namun melalui kasih karunia Tuhan, ia mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya dan ia menjadi selamat. Di dalam Mazmur pasal 30 ini, kalau dilihat secara konteksnya, tidak menceritakan secara detail penyakit apa yang pernah dialami oleh Raja Daud, ya.
Namun bisa dilihat secara historis bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan karena dosa, ya, dengan mendatangkan penyakit sampar. Pada saat itu Raja Daud adalah sebagai dari negeri itu. Jadi menurut para ahli berpendapat bahwa Daud ikut mengalami penyakit tersebut karena dia adalah bagian dari orang Israel. Nanti kalau kita bisa melihat dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 17, kita tidak baca semua karena mengingat waktu. Namun dengan pertolongan Tuhan, Daud mengalami pemulihan dan kesembuhan sehingga ia bersaksi dan bersyukur melalui Mazmur pasal 30 ini. Daud bersama dengan Tuhan, ia semakin menyadari bahwa kalau dia ada sampai saat itu merupakan keselamatan Tuhan saja. Ya, ia mengaku dan membuat suatu komitmen dalam dirinya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penyelamat yang layak menerima pujian dan penyembahan untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, bahwa dia menjadi pembela bagi umatnya, seperti yang sudah kita baca di ayat 2. Kasih karunia Tuhan mengangkat hidup seseorang menjadi terhormat, disegani, dan tidak dipermalukan. Hal ini menjadi terbukti ketika kita melihat kesaksian Raja Daud atas pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan selalu menyertainya, berkarya memperbaiki serta menyelamatkannya dari musuh-musuh. Ketika ia memohon kepada Tuhan, Allah menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Ia tidak menjadi kalah dan tidak dipermalukan, namun sebaliknya yang dipermalukan adalah musuh-musuhnya. Dalam sejarah kehidupan Raja Daud tercatat bahwa Tuhan sudah menjadi pembela baginya. Kalau kita bisa nanti melihat di dalam 1 Samuel 25 ayat 39, ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya, hidupnya selalu disertai oleh Tuhan. Ya. Ketika ia selalu berserah kepada Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa Raja Daud telah mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Ada di dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 5. Namun dalam semuanya itu ia mengenali dirinya, ya, Daud mengenali dirinya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya, dalam kelemahan dan kerendahan hatinya, ia selalu memohon kepada Tuhan dan berkata bahwa hanya Yesus penolong yang layak untuk dipuji. Dan yang ketiga, ia mengubah duka cita menjadi sukacita. Nanti kalau kita baca di dalam ayat 6 dan 12, semua manusia sangat mengharapkan perjalanan hidup yang baik-baik saja tanpa ada masalah. Ya, memang seperti begitu. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Bahkan tidak sedikit kita orang percaya yang naik turun untuk melewati lembah kekelaman dengan persoalan hidup. Demikian pula dengan hidupnya Daud. Ya. Mazmur pasal 30 ini nyanyian pujian kepada Tuhan berdasarkan pengalaman Raja Daud yang sudah pernah ia lewati pada saat itu. Nah, jadi saudara yang terkasih, Raja Daud pernah menderita, ya seperti yang saya katakan, menangis, meratap dan berkabung. Ya, namun Tuhan bisa mengubah itu semua dengan sukacita. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita dengan yang kita sudah lihat bagaimana kehidupan Raja Daud mengalami pertolongan Tuhan sesuai dengan tema kita bahwa hanya Yesus penolong yang setia. Ya. Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kita. Dia Allah yang sanggup membela, memberikan kesembuhan serta memberikan sukacita kepada saya dan saudara. Ketika kita menghadapi suatu penyakit, Tuhan akan menyembuhkan. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan membela kita, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Ketika kita mengalami duka, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita semuanya. Apapun yang kita alami, persoalan apapun yang sedang terjadi, mari kita serahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, Tuhan sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri. Ya, asalkan kita selalu memohon pertolongan Tuhan.
Ratapan yang kita alami dapat diubah menjadi tarian, dan duka cita kita bisa diubah menjadi sukacita. Untuk itu, marilah kita untuk selalu memuliakan Tuhan dan selalu memberi persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan sesuai di dalam Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 13. Dan yakinlah, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus menambah-nambahkan dalam hati kita dan selalu mengingatkan kita bahwa hanya Yesus penolong yang setia dalam kita menghadapi segala persoalan apapun yang sedang terjadi saat ini. Yakin dan percaya bahwa hanya Yesus penolong yang setia. Puji Tuhan, sampai di sini firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.